Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Bahwa yang kemarin kita sudah sampai pada tahap ini ya. Kita kemarin sudah membuat kuda-kuda. Jadi kemarin kita sudah melengkapi dari gambar potongan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian bawah, yang kedua bagian tengah, dan yang kemarin yang ketiga ada bagian atas. Nah, seperti yang pada pertemuan ke-8 kemarin kita sudah menggambar penampang kuda-kuda, jadi rangka atapnya ini sudah kita gambar, dan kemarin kita sudah menggambar juga untuk bagian tengahnya, semuanya sudah. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat kelengkapan gambar yang selanjutnya. Seperti yang kemarin kita belum buat, bahwa di sini di bawah di lantai 1 di sini itu nanti ada atapnya. Jadi di sini nanti ada rencana atap, tapi karena ini tidak terpotong maka nanti akan terlihat tampaknya saja. Jadi ini nanti tidak terlihat potongannya. Kemudian yang di sini ini juga nanti hanya terlihat tampaknya saja. Ini kan ada kamar mandi. Jadi kamar mandinya ini nanti tidak terlihat potongannya, tapi hanya tampaknya saja yang terlihat. Baik, kita akan lengkapi dulu bahwa ini kita asumsikan bahwa ketinggian atap pada kamar mandi ini kita akan buat 3 meter. Jadi 3 meter saya anggap dari sini ya, dari lantai 2 ke atas itu 3 meter. Kita offset 3000 meter. Kita offset dari sini. Nah, ini ketinggian nanti dari sini ya sampai sini, jadi ketinggiannya itu dimulai dari lantai 2 sampai dengan atap beton kamar mandi ini nanti 3 meter. Nah, karena atapnya ini kita buat cor, karena kita buat plat, jadi nanti kita nggak perlu ada rangkanya. Jadi kita hanya buat lurus saja. Oke, ini ketebalannya untuk platnya saya buat 10 cm. Jadi ini saya offset 100 atau offset ke bawah. Oke, jadi seperti ini. Kita potong karena ini batas dindingnya sampai sini ya, jadi ini kita potong. Kemudian ini juga sama, ductnya ini hanya mentok sampai dinding, jadi ini kita potong dari sini. Oke, seperti ini tidak terlihat. Ini juga sampai sini. Oke, kemudian yang bagian belakang ini kan temboknya kan sejajar ya, sejajar dengan tembok yang paling pinggir. Jadi ini ada garisnya seperti ini. Ini kan masih kosong. Nah, ini kita hubungkan sampai sini. Oke, kita potong garisnya. Kita samakan dulu warnanya, layernya. Kemudian ini nyebrang, ini tidak boleh. Ini harus kita potong. Oke, seperti ini. Nah, ini kita ganti dinding aja ya, untuk layarnya kita ganti layar dinding aja. Oke, seperti ini. Jadi ini batas temboknya keliling itu ketinggiannya sama dengan ini. Kalau yang ini batas kamar mandi. Jadi sampai sini saja. Oke, kemudian kita akan membuat atap yang bagian sini. Nah, ini kita kemarin sudah membuat bahwa ketinggian dinding pada bangunan yang sini ini tidak terpotong ya. Nah, ini ketinggiannya kita samakan dengan tinggi dindingnya, kita samakan dengan ketinggian pada lantai 2. Nah, kemudian untuk bentuk atapnya kita akan buat sama dengan ini, cuma nanti rangkanya yang berbeda. Karena ini tidak terlihat rangkanya, maka kita akan buat tampak depannya saja. Oke, kita kopikan dari sini karena sama bentuknya. Oke, ini saya copy. Kita taruh sini.
Nah, seperti ini. Oke, jadi ini cukup segini saja. Nah, kemudian ini kita potong. Oke, ini kita potong. Kemudian yang sini ini kita offset 10 cm atau 100 ke atas. Nah, karena ini nanti sebagai garis kerpusnya. Karena ini tidak ada potongan gentengnya, maka ini kita hapus. Ya, jadi ini juga dihapus. Ini kita hapus. Nah, jadi yang terlihat hanya ini saja. Kita ambil genteng yang bagian luar sama ini gambar kerpus. Kemudian kita hubungkan sini, fillet. Nah, kemudian untuk yang bagian ini tidak terpakai, ini kita hapus saja karena ini tadi hanya buat acuan saja di sini. Nah, setelah itu kita perpanjang, ini juga kita perpanjang karena ini terlihat ya dari depan. Nah, kemudian ini mentok sampai dinding, kita potong sampai sini saja. Nah, kita potong sampai sini. Kemudian ini juga kita potong karena ini tidak terlihat. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita extend, ini kita explode, dan ini kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi ini gambar list plank, ini gambar kerpus. Oke. Kemudian untuk arsirnya kita, karena ini tampak depan pada permukaan atap, maka kita akan kasih arsir genteng. Nah, arsir genteng kita akan menggunakan arsir ini ya. Ketik H. Kemudian ini pakai yang RRSHKE, pakai yang ini. Kemudian kita klik di tengah sini, kemudian kita ketik enter. Nah, seperti ini. Kemudian layarnya kita akan ganti. Layarnya kita akan ganti pakai arsir. Oke. Kemudian untuk ukuran skalanya, jika genteng ini terlalu kecil atau terlalu besar, maka kita akan merubahnya pakai skala. Nah, di sini edge pattern scale. Jadi tempatnya di sini ya. Nah, kita bisa perkecil ataupun perbesar sesuai dengan ukuran genteng. Baik, karena kita sudah melengkapi gambar atap pada lantai 1 dan ini kamar mandi sudah kita lengkapi. Jadi langkah selanjutnya kita akan membuat dimensi. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa selain kita membuat objek pada potongan, ini yang tidak kalah penting, kita harus membuat notasinya atau dimensinya. Jadi semua dari gambar ini itu ada ukurannya. Dan nanti pada potongan ini kita akan membuat semua keterangan-keterangan dan item apa saja yang terdapat pada potongan ini kita harus buat detailnya juga. Ya, jadi kita akan membuat keterangan. Biar nanti ketika di lapangan semua gambar ini bisa terbaca. Mana yang itu termasuk kategori genteng, mana yang kerpus, mana yang nok, mana yang murpad, dan lain sebagainya, itu nanti semuanya akan kelihatan jenis-jenisnya. Jadi tidak hanya gambar. Karena kalau hanya berupa gambar itu nanti pasti akan bingung dan tidak bisa terbaca ketika di lapangan. Baik, ini masih ada salah satu gambar yang masih kurang. Ini adalah gambar kerpus. Nah, gambar kerpus ini kita akan lengkapi juga. Ukurannya seperti ini. Kita akan membuat garis bantu dulu bahwa kerpus itu panjangnya atau lebarnya itu 22 cm. Kita akan buat garis bantu, ketik L, enter, klik, kita tarik ke kanan 220, enter, seperti ini.
Kemudian kita tarik garis tengah dari sini ke atasnya itu 10 atau 100 seperti ini. Kemudian untuk kita membuat kerpos, kita bisa menggunakan perintah arcs. Ketik ARC, enter, klik sudut pertama, klik sudut kedua, dan klik sudut ketiga, titik ketiga, ya. Jadi saya ulangi, ketik ARC, enter, klik titik pertama, klik titik kedua, dan klik titik ketiga, maka akan membentuk setengah lingkaran. Kemudian setelah kita membentuk setengah lingkaran, kita offset, ketik O, enter. Nah, ini tebalnya kita buat 2 cm atau 20, enter. Klik, tarik keluar. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini kita hubungkan. Ini sama kita hubungkan. Kemudian garis yang tengah kita hapus. Nah, setelah selesai, kita akan tempatkan ini di tengah-tengah pada gambar ini. Kita move, kita klik, kemudian kita taruh di sini. Oke. Kalau sudah, ini kita tarik ke atas, kurang lebih sekian, ya. Tidak ada ukurannya, kita tarik biar nggak mepet sama papan router yang paling atas. Kemudian setelah sudah, kita buat garis di sini. L, enter. Ini batas pada adukan ya. Jadi nanti di kerpos ini tuh ada adukannya. Nah, ini batasnya. Kita trim. Kemudian kita buat lagi di sini. Tarik. Kemudian kita hapus di sini. Oke, seperti ini. Jadi ini gambar kerposnya itu seperti ini. Oke, kalau sudah, ini kita akan membuat tahap selanjutnya. Kita akan membuat notasinya atau keterangannya, ukurannya, semuanya kita akan buat pada tahap ini. Nah, sebelum kita membuat itu, jangan lupa kita harus mengubah layarnya terlebih dahulu. Layarnya kita buat satu layar ya. Kita buat, semisal ini saya pakai layar dimensi. Oke, setelah itu kita buat garis di sini terlebih dahulu. Kita buat garis ini. Oke. Kalau sudah, kita akan membuat ukuran ketinggian pada potongan ini. Saya mulai dari titik 0. Nah, titik 0 saya asumsikan dari dalam ruangan. Jadi muka lantai yang dalam ruang itu dari sini ya. Ini titik 0-nya dari sini. Kita akan perpanjang RAY. Kita klik dari sini, tarik ke kanan, enter. Ini titik 0-nya. Kemudian muka lantai itu dari sini. Muka tanah. Muka tanah itu dari sini. Kita tarik ke kanan. Kemudian bawah pondasi yang paling bawah. Ini kita tarik ke kanan. Kemudian lantai 2 dari sini, tarik ke kanan. Kemudian atap pada kamar mandi, tarik kanan. Kemudian dinding yang paling atas. Setelah itu top knock. Setelah itu tinggi yang paling atas. Kemudian ini bordes kita buat. Oke, jadi ketinggiannya seperti ini ya. Nah, setelah itu ketika kita sudah membuat garisnya, kita sudah membuat perpanjangan dari masing-masing elevasi, kita akan memotong garis ini. Kita copy dari sini. Nah, kita akan potong karena ini nanti hanya terbatas sampai sini saja. Oke, kita potong buat seperti ini ya. Nah, setelah buat seperti ini, kita akan membuat notasinya. Nah, kita pakai ini saja, segitiga yang ada di sini. Saya memakai segitiga ini. Ini saya perbesar menjadi 2 kali.
Nah, sekarang seperti ini. Ini juga saya akan copy sini, 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 ke sini, ke sini, dan nanti ke sini. Nah, karena ini nggak mungkin ya keterangannya di atas, maka kita akan putar. Kita mirror atau rotate bisa sama saja. Nah, cara memirror itu seperti ini ya. Ketik MI, enter, blok objeknya, enter, klik titik cerminnya yang buat pencerminan. Kemudian kita tarik ke kanan, kita ketik Y, enter. Maaf, saya ulangi ya. Ketik MI, enter, blok objeknya, enter, kita klik, kemudian kita klik lagi, kemudian kita ketik Y, enter. Nah, maka akan berubah ke bawah. Kemudian yang ini kita copy juga sama, kita copy di sini. Klik enter. Nah, setelah semua ini sudah, kita akan membuat keterangan. Ketik T, enter. Oh iya, jangan lupa kalau sudah membuat ini, kalau ketika kita membuat teks, karena ini potongan ini dimensinya atau skalanya 1:100, maka jangan lupa kita nyalakan skalanya. Nah, di sini kita nyalakan annotative scale. Ini skala 1:100. Nah, setelahnya nyala skalanya, kita selanjutnya membuat teks. Ketik T, enter. Kemudian kita klik di sini. Oke, ini saya buat huruf sembarang dulu. Oke, kita harus membuat ketinggian ini. Ketinggian ini itu kita mulai dari muka lantai yang paling ini, yang kita anggap 0. Ya, jadi lantai yang bagian dalam ini sebagai acuan. Ini titik nolnya. Titik nolnya di sini. Klik. Oke. Kita akan membuat elevasinya ini ya. Untuk mengeditnya kita klik 2 kali. Kemudian persen P, maka akan menjadi simbol plus minus. Ini 0,00. Kemudian kita copy lagi, kita copy ke bawah, copy ke sini. Kita kasih tulisan muka lantai. Kemudian ini muka tanah. Nah, kemudian ini karena ini di bawah 0, maka ini kita buat minus. Nah, kemudian untuk ketinggiannya kedalaman ini itu berapa, kita bisa menggunakan ukuran dimensi. DAL, enter. Kemudian kita klik dari titik nolnya, kemudian kita klik. Nah, ini akan ketahuan 300. Maka kita buat min 300, 3,00. Oke, ini kita hapus. Selanjutnya kita buat yang bagian bawah. DAL. Kita mulai dari sini. Ini tingginya 1280. Galian pondasi. Min 1,28. Oke, ini kita hapus. Oke, selanjutnya yang bagian atas. Bagian atas ini sama. Kita copy semua saja, nanti biar kita tinggal edit. Oke, kita buat yang ini.
DAL. Kita bisa menggunakan ukuran ini, kemudian kita buat semuanya dulu. Oke, sekarang semua sudah. Kita tinggal mengedit sesuai dengan ukuran yang sudah kita ukur. Ini bordes plus 4,00. Oh, maaf, 1,59 atau bisa kita bulatkan ya. 1,60. Karena ini naik maka kita akan buat plus. Oke, selanjutnya ini lantai 2. Lantai 2 plus 4,00. Atap beton plus 6,95. Kemudian ini tembok lantai 2 8 plus 8,00. Kemudian yang ini top knock 10,24 plus 10,24. Oke, selanjutnya 10,48 top kerpus 10,48. Oke, seperti ini ya. Setelah itu sudah selesai, kita akan hapus semua dimensi yang buat bantuan. Oke, kita hapus. Nah, setelah jadi seperti ini, karena garis ini kan tebal ya, kita akan membuat garis ini menjadi garis center. Kita akan rubah. Nah, cara merubah garisnya kita di sini. Properties, line type. Ini kita klik, kemudian kita klik other. Kemudian ini kita pilih load. Kita cari garis yang namanya center. Oke, ini center. Kemudian oke. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita pilih semua garisnya. Kita pilih. Kita klik. Kemudian kita pilih center. Nah, karena ini garisnya masih terlalu besar jaraknya, maka kita bisa klik kanan. Properties. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, maka ini line type-nya. Ini ya, line type scale-nya ini kita bisa perkecil. Misal 0,5. Masih terlalu besar. Misal 0,1. Oke, segini cukup ya. Jadi kita perkecil 0,1. Oke, ini sudah jadi untuk ketinggiannya. Kemudian yang selanjutnya kita buat keterangan yang ada di dalam ruang. Nah, ini kita ambilkan dari sini saja. Ini yang terpotong tadi lantai 1. Ruang makan. Ruang makan. Nah, ini
Ini kita pindah ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian yang sini ini tadi kita memotong garasi. Kita pindah ke sini. Kita copy ya, kita copy saja. Yang lantai. Garasi. Ini kita turun 20 cm. Maaf, kita ukur dulu. BI. Oh, 10 cm. Jadi garasi kita turun 10 cm. Main 0,10. Jadi turun 10 cm. Kemudian yang sini kita ukur lagi bordes. Kita bisa ngambil dari sini. Bordes. Kemudian sini lantai 2. Kita copy lagi. Di sini tempat jemur. Oke, ini sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat keterangan ya. Jadi kita akan membuat keterangan pada atap. Untuk membuat keterangan pada atap, kita biar nanti gambarnya itu tidak tertabrak, tidak saling tertumbuk, maka kita akan fokuskan menjadi dua bagian. Bagian kiri bagian keterangan dan bagian kanan bagian ukuran. Nah, karena ini bagian kanan sudah menjadi ukuran, maka kita untuk fokus membuat keterangannya itu nanti di bagian kiri. Jadi biar nanti tidak tertumbuk. Gitu ya. Oke, jadi kita mulai dari yang paling bawah. Kita ketik LE, enter, atau key leader. Kemudian kita klik objeknya. Ini saya akan membuat list blank. Kita klik, kemudian kita tarik ke atas. Kita klik, kemudian kita klik lagi. Kemudian kita enter 2 kali. 1, 2. Nah, kita tulis list blank 2/20. Jadi ini maksudnya 2 cm tebalnya dan lebarnya 20 cm. Dan kita naik ke atas, LE, enter. Kita masuk ke USO. Kita klik, kemudian kita klik lagi. Klik ke sini. Kaso 5/7. Kemudian lagi genteng. Kemudian kita naik lagi. Ini more plat. 6/12. Kemudian LE lagi. Kita naik ke sini. Balok tarik 8/12. Dan ini
begel kalung. Lagi ke sini. Kaki kuda-kuda. Dan kita naik lagi karena begini sudah semua, kita naik lagi. Ini balok gapit 2 kali 6/12. Dan ini lagi tupai. Oke, naik lagi. Boarding 8/12. Kemudian ini skor 8/12. Kita naik lagi ini. Balok kunci 8/12. Dan kita lagi plat strip. Oke, kemudian ini. Oke, karena ini terlalu jauh ya, maka kita akan susun terlebih dahulu. Kita pendekkan biar nanti gambarnya terlihat rapi. Kita blok, kita stretch atau kita pendekkan. Ketik S, enter, kita blok objeknya, enter, kita klik, nah, kita pendekkan. Kita ulangi lagi, dan kita ulangi lagi biar kelihatan rapi. Nah, ini. Oke, untuk mengulang perintah kita bisa menggunakan spasi ya, atau enter. Jadi kita tidak perlu ketik ulang-ulang, tapi kita cukup tekan enter saja atau kita tekan spasi. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita masih ada yang kurang. Nah, ini knock belum kita kasih keterangan. Ketik LE, enter. Kita klik, kemudian kita klik sini. Knock 8/12. Nah, kemudian sini LE, enter, kita klik ini papan router. Nah, karena ini sini nanti terlalu mepet, maka kita akan membuat sebelah kanan sini tidak masalah. Nah, sini kita tarik ke kanan. Nah, ini kita luruskan. Papan router 2/20. Seperti ini. Oke, sudah. Kita masih ada yang kurang ini. Baut. Dia untuk membuat diameter %D. %C. Jadi untuk membuat diameter kita bisa menggunakan perintah %C. Diameter 1/2 inch.
Oke, ini kurang panjang ya, saya perpanjang ke bawah. Nah, panjang ke samping seperti ini. Kita buat lagi LE. Nah, kita klik bagel O. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa buat mewakili ya. Oke, jadi ini berbagai macam keterangan yang perlu kita buat. Kemudian ini selanjutnya kita buat tangga DAL. Nah, lebar tangga sini jangan lupa. Kemudian untuk ketinggiannya 200. Selanjutnya ini tidak pakai. Oke, itu ya. Kemudian ini perlu kita buat juga bahwa di sini untuk lebar bangunan kita bisa menggunakan dimensi seperti biasanya DAL, enter, kemudian cari titik tengahnya. Nah, ini titik tengahnya. Kemudian sini juga cari titik tengahnya. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita ulangi lagi, kita klik titik tengah, kita klik titik tengah. Kemudian kita sejajarkan. Nah, seperti ini. Jadi ini lebarnya seperti ini. Dan ini juga di tengah, kemudian di sini. Nah, karena ini tidak ada titik tengahnya, maka kita akan klik yang paling pinggir. Ini 375. Oke, itu kelengkapan gambarnya yang perlu kita buat. Jadi pada pertemuan kali ini kalian silakan dilengkapi gambarnya ini. Atap pada lantai 1, atap pada lantai 2 pada kamar mandi, kemudian dimensi ketinggian, kemudian dimensi pada kuda-kuda, dan jarak antar tembok, kemudian dimensi yang bagian dalam. Oke, itu silakan kalian lengkapi pada pertemuan kali ini. Nah, untuk potongan cukup ini yang perlu kalian kerjakan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan secara langsung biar nanti kita bisa berkomunikasi agar nanti kalian yang tidak paham itu kalian bisa menjadi paham dan bisa terselesaikan. Oke, gitu ya untuk pada pertemuan kali ini. Cukup itu yang perlu kalian kerjakan. Silakan materi ini kalian buat latihan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.